Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Qawaid Fiqhiyah tentang Ad-Daral Yuzal. Poin-poin yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama penjelasan kaidah, yang kedua signifikansi kaidah, yang ketiga asal kaidah, yang keempat maksud menghilangkan darat, yang kelima aplikasi kaidah dan contoh-contohnya, dan yang terakhir yaitu furuk. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu darar. Darar secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-darar, yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan darar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah yang pertama, menurut Abu Bakar Al-Jazzaz, seorang imam fikih Hanafi pada abad ke-14 Hijriah, mengatakan makna darar di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Yang kedua, menurut Ad-Dardiri, salah seorang ulama Azhar yang mahir dalam fikih mazhab Malik, mengatakan bahwa darar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa darar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia. Karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Dari makna darar tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari kaidah ad-darar la yuzal bidarar, yaitu kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan yang lain. Seseorang yang sedang menghadapi suatu darurat tidak boleh menolak atau menghindarkan dirinya dari keadaan tersebut dengan cara menimbulkan kemudaratan yang lain. Selanjutnya yaitu signifikansi kaidah. Kaidah ad-darar yuzal berkaitan dengan kemudaratan yang terjadi di antara para hamba, di mana kemudaratan, kesulitan dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba. Ada kalanya keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram. Sebagai contoh, apabila seseorang diserang oleh penjahat, maka tidak mengapa baginya untuk membela dirinya, lantas membunuh orang jahat tersebut demi menghindarkan kemudaratan itu terjadi pada dirinya walaupun harus membunuh orang lain. Ini berkaitan dengan hak di antara sesama hamba Allah. Contoh lain yaitu ketika seseorang yang terpaksa memakan babi ketika keadaan darurat di dalam hutan dan dia tidak menjumpai makanan yang halal. Makan babi tidak memberi mudarat bagi orang lain, tetapi berkaitan dengan hak Allah yang dilanggar, yang asalnya makan babi itu haram, tetapi menjadi mubah karena menghindarkan mudarat dari dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Witri, NIM 1916010016. Saya berasal dari kelompok 6. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang asal kaidah atau dalil ya. Di dalam asal kaidah atau dalil ini terdiri dari yaitu mudarat. Mudarat ini yaitu sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asli manusia seperti agama, diri, keturunan, akal dan harta. Di dalam klasifikasi, mudarat ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama mudarat kecil, mudarat besar, mudarat khusus, mudarat umum. Di dalam terbentuknya kaidah yang berperan dalam mengimban hukum, tentunya tidak luput dari dasar Al-Quran atau hadis. Kenapa? Karena pada dasarnya Al-Quran dan hadis ini adalah dasar utama di dalam kaidah.
Di dalam hadis menyatakan bahwa di dalam Islam tidak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan diri orang lain. Sehingga walaupun seorang itu muslim itu dalam keadaan mudarat, akan tetapi tidak boleh dalam menghilangkan kemudaratannya tersebut sampai memudaratkan orang lain. Tidak tentang wajibnya menghilangkan kemudaratan di dalam kemudaratan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi, Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Apa yang diharamkan atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan seperti contohnya kamu di dalam hutan, kamu sendirian, tidak ada makanan satupun, hanya ada ular. Ya, kamu harus terpaksa makan ular, walaupun ular itu adalah makanan yang haram. Tetapi kamu terpaksa harus makannya, dan pada saat itu ular itu sudah menjadi makanannya halal. Kenapa? Karena di sekitar hutan itu tidak ada yang bisa kamu makan kecuali ular. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain, kata Allah, dengan hawa nafsunya. Dan Allah berkata, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Oke, bab yang lain. Yang terakhir, maksud menghilangkan darat. Maksud menghilangkan darah ini terdapat di dalam fikih muamalah. Di dalam kaidah fikih. Yang pertama, menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemasalahan. Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudaratan dengan sesuatu menghilangkan kemasalahan, maka didahulukan menghilangkan kemudaratan. Kenapa? Karena itu lebih kecil dibandingkan dengan masalah yang akan ditimbulkan. Tetapi kalau masalahnya besar, kemudaratannya kecil, maka yang didahulukan adalah kemasalahannya. Oke, cuma itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukuran Alisan NIM 1916010017 akan mempresentasikan materi Ad-Darar Ayyuzal mengenai aplikasi kaidah atau contoh-contohnya. Yang pertama adalah seperti seorang dokter yang tidak boleh memberikan pasiennya derma darah karena akan menyebabkan lebih buruk kesehatannya dari apa yang diberinya. Kemudian seperti contoh yang lain adalah seseorang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang yang kelaparan juga, karena itu juga adalah hal yang menyebabkan kemudaratan baginya. Kemudian seperti seorang said yang menikahkan hamba sahayanya, baik hamba sahaya laki-laki ataupun hamba perempuan yang tidak halal bagi said. Di dalam hadis riwayat Imam As-Suyuti dijelaskan yang artinya tidak boleh memaksa said untuk menikahkan hamba laki-lakinya atau hamba perempuan yang tidak halal baginya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika tidak mendapatkan makanan, tidak boleh bagi orang yang kelaparan memotong daging atau bagian tubuh dirinya, karena meskipun menghilangkan kelaparan, tetapi tetap itu adalah menimbulkan kemudaratan bagi dirinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai furuknya. Yang pertama, furuknya adalah faradal mafasidul muqallabu alal albil masalih, yang artinya meninggalkan kemaslahatan harus dilakukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah ini menurut yang diadakan di kajian fikih lebih mendalam, karena kaidah ini seakan-akan membatasi suatu hukum.
Kemudian furu' ad-darurah tuqaddar bil qadariha. Kaidah ini bermaksud bahwa darurah itu hanya boleh digunakan sebagai mencukupi kaidah yang menghilangkan dalam maksud yang lain. Dan yang terakhir adalah furu' ad-daruratul tabihul masalih. Ad-daruratul tabihul mahfuzah, yang artinya kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Ada ya keadaan yang memenuhi syaratnya, yaitu kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145. Kemudian yang kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya, dalam arti tidak melampaui batas. Dan yang terakhir, tidak ada jalan yang lain halal kecuali dengan melakukan hal yang dilarang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.